Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal ikhwatil kiram rahimakumullah. Kita masih membacakan hadis Sahih Al-Bukhari. Pada pagi hari ini kita sampai ke hadis 4. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, qala Ibnu Syihab, telah berkata Ibnu Syihab, wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Jabir ibn Abdullah al-Ansariyya qala, sesungguhnya Jabir bin Abdullah al-Ansari beliau berkata, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, beliau menceritakan tentang masa kekosongan wahyu, artinya terputusnya wahyu sementara. Faqala fi hadithihi, beliau menceritakan tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana amshi, suatu saat ketika aku berjalan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, aku mengangkat penglihatanku. Fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira'in, tiba-tiba ternyata ada malaikat yang dulu pernah mendatangiku di gua, jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, aku sangat ketakutan. Faraja'tu, kemudian aku pulang ke rumah. Faqultu zammiluni, aku berkata kepada istriku, selimutilah aku. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddaththir, kemudian turunlah firman Allah, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Sampai firman Allah, warrujza fahjur, dan berhala-berhala itu tinggalkanlah. Fahamiyal wahyu wa tataba'a, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal wahyu itu dan turun dengan berangsur-angsur. Tabi'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih, ada mutaba'ah penguat hadis dari Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih, dan juga mutaba'ah dari Hilal bin Raddad dari Zuhri, wa qala Yunus wa Ma'mar wa wadiruhu. Berkata Yunus dan Ma'mar, ini adalah wahyu yang pertama-tama turun. Faedah dari hadis ini adalah yang pertama, setelah turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, terputuslah wahyu hingga beberapa bulan. Kemudian turun lagi, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril duduk di kursi, di atas kursi di antara langit dan bumi. Berarti di awan, di atas. Rasulullah kaget, ternyata ada malaikat. Yang kedua, faedahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari langit, suara dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Jadi Rasulullah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketiga, faedahnya adalah malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Tapi tentu saja besar sekali, malaikat itu besar sekali. Yang keempat, surat yang kedua turun
Setelah Al-Alaq adalah surat Al-Muddathir. Kemudian yang kelima, faedah kelima adalah surat Al-Alaq itu turun sebagai tanda kenabian. Adapun surat Al-Muddathir itu turun sebagai ayat kerasulan. Artinya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ini namanya Rasul. Kalau Nabi itu tidak diberi perintahkan untuk membawa syariat baru atau menyampaikan. Yang keenam, faedahnya adalah bahwa Rasulullah menerima wahyu ketika sedang diselimuti. Berarti ketika sedang tidur di tempat tidur beliau sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Wahyunya adalah Al-Muddathir. Ya. Jadi inilah faedah-faedah dari hadis kedua. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.